Kembali lagi di Forum Komunikasi Agronomis. Kali ini kita masih ditemani oleh Bapak Nur Imam Afandi selaku Sales Eksekutif PT Syngenta Indonesia. Pak Afandi, dari tadi kita udah ngomong banyak nih mengenai kelebihan benih unggul NK series ini, Pak. Nah, sekarang apakah Bapak sudah bisa ini, Pak, ada testimoni yang bisa disampaikan oleh untuk petani-petani seluruh Indonesia, Pak? Ya, ada Pak Ibnu. Jadi karena tadi kan kami sampaikan sudah masuk di Indonesia di 2023, sudah bisa dinikmati petani 2024. Ya kan, sekarang sudah hampir 3 tahun. Jadi banyak sekali. Dan ini salah satu testimoninya. Oh, iya. Bagi saya, nanam NK Pendekar Sakti ini keuntungannya sangat tinggi sekali karena ini Probolinggo tahan dari penggeret batang. Tahan racun kuning, lebih mudah mengendalikan gulma, sehingga hasil kami tambah meningkat. Ternyata jagung ini benar-benar sakti, tahan terhadap glifosat, dan juga waktu kecil itu ulatnya biasanya sudah menyerang ulat penggeret batang atau yang ada di daun itu ternyata tidak ada, bersih. Yang saya rasakan menanam jagung Pendekar Sakti ini sangat kita langsung aja yang ini ya. Mudah perawatan. Jadi petaninya ini masih muda, jadi penasaran ya. Jadi rumput awal tidak dibersihkan, dia coba sendiri. Kemudian dia tanam. Lebih tahan. Dapat 10 hari baru disemprot. Ya. Jadi antara Bahwa Pendekar Sakti jagung sama gulma, tinggian gulmanya. Jadi disemprot, penggeret batang. rumputnya mati, Sehingga jagungnya naik. Jadi walaupun belum disemprot, tanam dulu enggak apa-apa ya, Pak? Aman ya? Aman. Tanam yang namanya Pendekar Sakti. NK Pendekar Sakti 3M, mudah, murah, meningkatkan hasil. Ini Pendekar Pak Amit Sakti 3M, dari mudah, murah, meningkatkan hasil. Pendekar Sakti 3M, mudah, murah, meningkatkan hasil. Pendekar Sakti 3M, mudah, murah, meningkatkan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang Nama Sakti. saya Atok Rahman sebagai Kepala Desa Mbagurejo. Selama ini kami sudah menanam pohon jagung berkali-kali. Alhamdulillah saat saya Ini menanam Pak Atok pohon yang jagung atau 1 jagung hektar dari bisa keluar 12,2 Sumo Sakti luar biasa. kalau nggak salah. Adapun Itu produksi pipil kering, Pak. selama ini KA15 sudah ya. 1 1 hektar terkejut karena bisa Tapi mencapai jarak tanamnya 12,4 per dengan hektar. teknologi Kami suka dengan perawatannya, ini sangat mudah sekali. Ini di lahan bawah, Pak, ya? Cocok Di bawah ini, untuk sawah semua ini. petani-petani Sawah semua ya? Ya, seperti kita ini, yaitu jagung Sumo saat ini ramah dengan gulma, aman disprei dengan glifosat hingga sampai panen gulmanya tampak bersih dan bisa diserap pupuknya oleh batang secara maksimal. Nah, itu kan Ketika kalau kita rumputnya menanam jagung bersih. biotek itu Jadi jauh lebih pupuknya Enggak rebutan, Pak, ya? Iya, jadi Untuk pupuk biaya yang kita fokus di berikan tanaman ya. jagung. Kemudian Betul. untuk pengendalian gulmanya juga lebih mudah, dan untuk pengendalian ulatnya juga lebih mudah. Dari situ bisa diprediksikan bahwa ini hasilnya Pak dari Ini biotek Pak Arif jelas lebih yang unggul nanti dibanding akan kita jagung ya, konvensional. betul. Alhamdulillah 3 tahun ini jagung biotek sudah bisa dinikmati oleh petani, bisa ditanam oleh petani. Ini Pak Teknologi Abu ini yang Bakar, lama sebenarnya Ketua didam-damkan Sahabat oleh NK petani Nasional. untuk bisa menanam jagung dengan Periode sebelumnya, teknologi periode pertama. yang bisa memuaskan petani. Beliau juga pengurus KTNA. Dan sampai Dan saat sekarang ini di Jawa Timur ini jadi di ketua Jember, sahabat NK. alhamdulillah Untuk Jawa Timur. petani sudah termasuk Jember juga. 50% menanam jagung biotek. Ke depan harapan kami Syngenta
sekarang bisa mengembangkan udara lagi beliau ini teknologi hampir mungkin bisa jagung dikatakan biotek, 70-80% yang lebih nyaman lagi NK seri semua, Pak. untuk NK petani. Sakti NK series. Sumo Sakti, sakti tanamannya, sumo hasilnya. NK Sumo Sakti, sakti tanamannya, sumo hasilnya. NK Sumo Sakti, sakti tanamannya, sumo hasilnya. NK Sumo Sakti, sakti tanamannya, sumo hasilnya. Nah, Jadi tugas Pak Afandi ini memang harus menyaktikan semua, Pak ya, disaktikan semua, Pak. iya betul. Jadi bukan saya aja yang berbicara, tapi tanaman nanti akan disampaikan dengan oleh petaninya juga. Kalau petanan tak bisa berbicara kan? Jadi karena ini petani kita yang lagi dengerin ini, Pak, penasaran. Sebenarnya nanam NK Sakti dan Pendekar Sumo Sakti dan Pendekar Sakti ini potensinya tinggi, tapi hitung-hitungan seperti apa sih, Pak? Oh, iya, betul. Rasanya audien kita ya, Pak, Iya, para iya. pendengar kita ini lagi penasaran hitung-hitungan seperti apa ini, Pak. Betul betul, harus real itu Pak, harus yang Iya. dialami petani. Betul, Iya, betul, iya, iya. iya. Iya iya betul Pak. Jadi saya juga petani yang sudah tanam NK Sumo Sakti dengan caranya dan apa yang mereka rasakan. Jadi biar tidak rancu kan gitu Pak ya. Terus yang kedua saya bawa beliau karena beliau ini ibaratnya Pak ya, kalau biasanya kalau sudah gelarnya tinggi itu kan malu jadi petani, iya kan? Padahal petani pekerjaan mulia yang bisa membuat kita kenyang semuanya kan itu Pak ya. Dan teknik sipil apa mesin saya tidak tahu Pak, nanti kita tanyakan aja ke beliau, langsung aja kita panggil aja Ya. Pak Ibnu. Baik, untuk menyaksikan bagaimana budidaya NK series ini sudah dilakukan oleh petani kita panggil Bapak Arif Priyatno ya. Iya, iya. Silakan Pak. Gimana kabarnya? Baik Pak. silakan Pak. Digeser Pak. Iya Pak, jadi tadi udah banyak perbincangan saya dengan Pak Afandi mengenai bagaimana budidaya NK series ini Pak, baik itu Sumo dan Pendekar Sakti. Nah, saya kira Bapak sudah lakukan budidaya, sudah menikmati hasilnya. Tentu nanti akan Bapak bisa menyampaikan apa sih kelebihan keunggulan menggunakan benih sakti ini kalau kita ngitung profitnya gitu. Tapi sebelumnya silakan Bapak perkenalkan diri dulu. Betul. Perkenalkan, nama saya Arif, petani jagung dan padi dari Desa Mbogrejo, Kecamatan Kuas, Kabupaten Jember. Pendidikan terakhir saya S1 Manajemen Teknik Industri dari Surabaya. Wah, nggak ada kaitannya dengan pertanian ini. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jauh sekali. Pak Arif, sebenarnya apa yang menarik di dunia pertanian ini? Kok sekolahnya teknik tapi kok ujung-ujungnya nanam jagung ini Pak? Sedikit cerita Pak, jadi ini sebenarnya kan terinspirasi dari orang tua. Jadi orang tua saya dulu itu ya petani, ya pegawai negeri. Jadi ketika beliau sudah dalam usia senja, tidak ada lagi yang bisa meneruskan kecuali saya sebagai anak. Kebetulan saya anak terakhir Pak Pandi. Jadi saya sambil menunggui orang tua juga bertani. Tapi di situ memang ada asiknya juga. Ya. Ketika bertani itu ada kepuasan tersendiri. Ketika tanaman kita berhasil dengan bagus. Kemudian kalau pagi atau sore kita jalan-jalan gitu kan, lihat tanaman bagus kok hati adem gitu. Ya, betul. Ya, Juru-juru. Ya memang dari sisi penghasilan kita nggak bisa dalam 1 bulan sih. Paling 4 bulan sekali. Tapi saya pernah menganalisa itu Pak Wandi dalam hitung-hitungan saya, bahwa dalam 1 hektar itu kita bisa kok mencapai angka untuk UMR Jember itu bisa. Sangat bisa sekali. Bahkan lebih dari itu. Ya, betul. Lebih dari itu Pak. Pak Arif, tentunya Pak Arif sudah bolak-balik nih tanam NK series Pak ya. Betul. Pak Arif mohon untuk bisa memberikan ilustrasi Pak, ilustrasi analisa usahanya. Jadi dengan nanam NK Sumo ini sebenarnya apa kelebihannya, apa profitnya Pak? Baik, jadi jagung Sumo Sakti ini kan diklaim toleran terhadap ulat penggerek batang sama herbisida yang berbahan aktif glifosat.
dari situ bisa disimpulkan bahwa kalau dia toleran terhadap ulat penggerek batang sama herbisida yang berbahan glifosat, kalau didasarkan analisa data itu Pak, kita cukup sekali dalam pengaplikasian untuk insektisidanya dalam satu musim ini. Ini kalau kita menggunakan yang biotek. Beda dengan yang jagung konvensional. Ini data saya Pak, jadi tanaman saya, bukan saya membaca ini ya, data saya itu sampai 3 kali untuk pengaplikasian insektisidanya. Jadi saya begitu takutnya kehilangan populasi, sampai-sampai saya itu 3 kali spray untuk insektisidanya agar ulat waktu itu hilang. Untuk jagung konvensional Pak? Jagung konvensional. Kalau sakti saya cukup sekali Pak. Jadi kalau dari total biaya itu ada selisih sekitar 910.000 per hektarnya. Untuk biaya insektisidanya saja. Nah, kemudian untuk biaya herbisidanya juga ada selisih Pak. Jadi kalau yang benih lain yang konvensional kita ini tanpa olah tanah ya. Jadi kita menggunakan herbisida paraquat dulu, kemudian menggunakan herbisida selektif dengan total 1,5 liter, dan itu bisa 2 kali aplikasi itu Pak. Dan Pak Ibnu tahu sendiri harganya herbisida sekarang bagaimana, kan mahal sekali. Kemudian terakhir kali kita menggunakan herbisida paraquat, karena kalau selektif itu ketika umur 50 itu masih muncul lagi. Nah, ditambah dengan tenaga spray waktu itu habisnya sekitar 1.025.000 per hektarnya. Berbanding kebalik dengan ketika kita menggunakan jagung yang biotek atau sumo sakti. Herbisida paraquat ketika saya cuman aplikasi 1 kali ketika mau persiapan tanam itu, dan itu butuh sekitar 2 liter. Kemudian yang kedua cuman butuh herbisida glifosat 3 liter dalam 1 hektarnya. Kita aplikasikan di usia sekitar 20 sampai 25 HST setelah tanam. Jadi kalau ditambah dengan tenaga spray yaitu 4 hari kerja sekitar 220. Jadi totalnya 545. Perbandingannya sekitar 100% lah dibandingkan dengan benih konvensional dengan benih yang sumo sakti. Itu Pak Pandi. Mungkin bisa Pak. Jadi gini Pak Ibnu, jadi NK Sakti Series itu kami punya slogan 3M. Ini M yang pertama adalah mudah. Iya kan? Yeah. Tadi yang disampaikan Pak Arif, jadi sahabat NK seluruh Indonesia dan sahabat Karisma di seluruh Indonesia, data ini adalah real yang dilakukan oleh Pak Arif. Ya, betul. Ini real Pak. Jadi real yang dilakukan Pak Arif dalam 1 hektar Pak ya? Iya, 1 hektar. 1 hektar. 1 hektar 1 musim. Ya, di 1 kali tanam. 1 kali tanam. Ini perbedaannya. Jadi kalau kita pakai benih yang konvensional sama benih pakai NK Sumo Sakti, bioteknologi yang 2 keunggulan tadi, toleran glifosat, tahan dengan ulat, ini sudah bisa menghemat uang 1.390.000. Iya. Iya kan? Iya. Dari biaya insek dan herbisida. Ini kita sudah bisa menghemat uang. Itu mudah diaplikasi. Ini M yang pertama. Jadi kemudian M yang kedua menguntungkan. Ya, coba gimana Pak? Ya, menguntungkan gini, dalam arti kalau tanaman kita itu sudah bersih dari gulma, kemudian populasi bisa terjaga, otomatis produksi juga akan meningkat, Pak. Logikanya seperti itu kan, logika sederhana saja. Jadi kalau kita pakai benih lain, keluarnya cuma 9 ton, Pak. Itu dalam 1 hektarnya. Ketika kita menggunakan NK Sumo Sakti, itu keluar 10,4 dengan jarak tanam standar. Jarak tanam standar itu maksudnya 70 kali 20. Itu untuk musim pertama, Pak, saya tanamnya. Jadi kalau harga pipil jagungnya itu ketemu 5.600, pendapatan kotor kita 50.960 untuk benih lain, sedangkan untuk NK Sumo Saktinya ketemu 58.240. Dengan pendapatan bersih yang menggunakan konvensional 28.509
Kalau yang Sakti series yang pakai Sumo Sakti kita dapat 37.396. Berarti ada selisih sekitar 9 juta. Ya. Anggap aja 9 juta. Iya, 9 juta. Per hektarnya, Pak. Kalau tanaman kita ada 10 hektar berapa Mas Afandi? Tinggal mengalihkan. Iya, betul. Jadi Ya. ini 3M tadi Pak ya? Ya, Jadi ini muda, M yang kedua, ini yang M menguntungkan. kedua. Ya. M ketiganya apa itu Pak? M ketiga adalah meningkatkan hasil. Jadi M yang kedua menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Ini kan selisihnya sudah 1,9 nih. Ya toh? Kita tidak berbicara dua keunggulan tadi. Kebutuhan benih kita sudah hemat sebenarnya. Kalau kita lihat per kilo loh ya. Kalau lihat per kilo karena dia lebih kecil. Ini sudah kelihatan kita lebih hemat sebenarnya. Kemudian itu M yang kedua menguntungkan. M yang ketiga adalah meningkatkan hasil. Nah, ketika rumput bersih jadi pupuk yang kita berikan semua diambil tanaman, ya kan? Terus daun mulus karena daun ibaratnya dapur yang untuk tempat memasak. Jadi tidak ada yang lubang, tidak ada yang merah segala macam. Jadi pupuk yang kita berikan jadi maksimal diambil semua tanaman. Itu sudah jaminan produksinya akan tinggi. Makanya M yang ketiga adalah meningkatkan hasil. Ada tambahan M dari saya Pak. Menyenangkan. Betul. Jadi tadi Menyenangkan. mudah. Jadi ketika pulang ke rumah kan senang sama keluarga. Jadi menambah kualitas di dalam rumah tangga. Jadi keluarga semakin bahagia kayaknya. Semakin bahagia. Ya. Baik, mungkin ada ini Pak dari Pak Afandi terakhir nih. Ya. Jadi supaya bisa menginspirasi petani seluruh Indonesia, khususnya petani-petani muda ini Pak, seluruh masyarakat Indonesia. Jadi apa motivasi dari Pak Afandi untuk petani-petani kita? Ya. Terima kasih Pak Ibnu. Sahabat NK di seluruh Indonesia dan sahabat Karisma di seluruh Indonesia, pesan saya ke teman-teman yang masih kuliah, yang sebentar lagi akan memasuki dunia pekerjaan. Yang pertama, kita rubah mindset kita. Ya, kita rubah mindset, berani mencoba, tapi dipastikan barang yang akan dicoba itu adalah jelas perusahaannya dan terdata resmi. Kemudian untuk teman-teman yang, karena kalau kita melihat ke depan jumlah penduduk semakin banyak, kebutuhan pangan kita juga akan semakin meningkat. Peluang besar ini ada di tangan kita, bagaimana kita menangkapnya. Yang berikutnya, kita harus pasti dan pastikan itu kita harus bisa memuliakan semua petani, peluang yang ada untuk bisa kita berkontribusi di dunia pertanian di Indonesia. Yang jelas lagi, dengan dunia digital saat ini, semua tidak ada batas. Pastikan untuk teman-teman petani yang belanja online, pastikan itu ada di Karisma online shop. Karena banyak kejadian ini Pak, beli di sana online kan barangnya dilihat murah, tapi tidak tahu isinya itu adalah benih lain, bukan F1-nya lagi, F2-nya. Kasihan, hanya melihat dari harganya. Tidak taunya dia kena tipu. Pastikan itu Karisma Indoagur Universal, karena Karisma ini adalah distributor PT Syngenta Indonesia. Sama R1 yang resmi yang terdaftar di Syngenta. Itu pesan saya untuk petani, sahabat petani di seluruh Indonesia, berani mencoba, rubah mindset, harus punya cita-cita. Awali dengan niat baik untuk menjadi seorang yang punya kontribusi di sekitar kita. Itu Pak Ibnu dari kami. Baik, usai sudah podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Nur Imam Afandi dan juga Bapak Arif
yang sudah berkenan mampir ke podcast Karisma. Semoga program kami akan selalu bisa menginspirasi banyak orang, terutama bagi seluruh generasi muda di seluruh Indonesia. Bahwa bidang pertanian justru memiliki banyak potensi yang besar untuk selalu bisa dikembangkan. Dan kami juga sangat terbuka bagi para supplier, para ahli, petani maupun pembisnis muda yang juga ingin bergabung bersama kami dalam podcast ini untuk bisa berbagi informasi dan juga sharing mengenai berbagai hal seputar pertanian. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, save, dan juga aktifkan notifikasi lonceng untuk terus update informasi menarik lainnya bersama kami di podcast Karisma. Syngenta, petani maju, 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 and beyond. Karisma, Rumah kita. Karisma, Rumah kita. Terima kasih. Thank you.